Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya zal jalali wal ikrami ala ma akmalta lana min dinil Islam wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah al mab'usi bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyina imamil mursyidin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Kembali kita akan melanjutkan hitungan di dalam agama. Kalau pada waktu yang lalu saya menyampaikan baru sampai angka 7. Sekarang kita tambah masuk kepada bahasan tentang angka 8. Angka 8 yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu berada di dalam solat. Apa itu? Yaitu bacaan duduk antara dua sujud. Pertama, Rabbi firli. Yang kedua, warhamni. Yang ketiga, wajburni. Yang keempat, warfa'ni. Yang kelima, warzukni. Yang keenam, wahdini. Yang ketujuh, wa'afini. Yang terakhir, yang kedelapan adalah wa'fu'ani. Jadi dalam doa, duduk antara dua sujud itu, pertama kita mohon kepada Allah SWT untuk diampuni segala kesalahan kita. Karena kita manusia yang banyak melakukan kesalahan. Baik itu kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar kita perbuat kepada Allah SWT. Karena itu pada duduk antara dua sujud ini kita banyak membaca doa, terutama yaitu minta ampun kepada Allah. Cara membacanya dipanjangkan untuk pribadi kita, yaitu Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan bahwa terhalangnya rizki salah seorang di antara kita karena dosanya. Karena itu, apapun yang akan kita lakukan, pertama harus minta ampun kepada Allah atas segala perbuatan dosa. Yang kedua, yaitu kita memohon kepada Allah dengan sebuah doa, warhamni, ya Allah, kasih sayangilah aku. Karena ini penting. Kenapa? Kita mohon pada Allah itu dua, yaitu minta dikasih, juga minta disayang. Karena orang yang dikasih belum tentu disayang. Orang yang disayang biasanya dikasih. Kalau dia tidak dikasih, berarti ada pertimbangan lain dari Allah SWT. Yang ketiga, wajburni. Ya Allah, cukupkan kekuranganku. Kita ini makhluk lemah yang penuh dengan kekurangan. Karena itu, apapun keluhan kita, kekurangan kepribadian kita, kurangnya kebaikan kita, mohon dicukupkan oleh Allah SWT. Karena itu, banyak-banyaklah minta di dalam duduk antara dua sujud, pada doa yang ketiga, supaya Allah mencukupkan semua kekurangan kita. Cukup bukan berarti banyak. Buat apa banyak kalau bikin kita lengah? Sedikit mencukupi, itu lebih baik daripada banyak membuat kita lengah. Yang keempat, warfa'ni. Ya Allah, angkatlah derajat saya. Kita menginginkan suatu posisi yang tinggi. Makom kita supaya diangkat oleh Allah lebih tinggi lagi. Kedudukan kita supaya ditinggikan oleh Allah. Maka pada doa ini kita mantapkan bacaannya dengan sebuah doa, warfa'ni, ya Allah angkatlah derajat saya. Yang kelima, warzukni. Minta rizki kepada Allah.
berulang-ulang kita setiap duduk antara dua sujud mohon diberi rizki oleh Allah SWT. Tapi jangan lupa, rizki yang kita minta kepada Allah itu hendaknya rizki yang halal dan baik. Halal zat yang kita dapatkan, halal cara mendapatkan, dan halal juga cara mengolah dan membelanjakannya. Kita ambil satu perumpamaan, satu contoh. Ayam adalah halal zatnya. Tetapi kalau kita dapatkan dengan cara mencuri, maka berubah jadi tidak halal. Atau halal zatnya, cara mendapatkannya pun halal, tapi cara mengolahnya tidak halal. Misal, ayam tersebut disembelih tidak menyebut nama Allah. Maka pada bagian yang ketiga menyebabkan yang halal tadi berubah jadi haram untuk dimakan. Karena itu kita harus mengerti tiga ini supaya betul-betul apa yang diberikan rizki dari Allah SWT ini menjadi rizki yang halal. Teman dari halal itu adalah baik, thayyibah, baik, bagus untuk kita konsumsi, tentunya sesuai dengan selera, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Artinya bermanfaat untuk kesehatan. Selain rizki, juga kita minta wahdini, minta diberi hidayah. Karena hidayah ini sangat penting. Sebagaimana para nabi dan rasul mendapatkan wahyu dari Allah, sehingga mereka tetap berada pada jalan yang diridhoinya. Maka di dalam duduk antara dua sujud tersebut, kita banyak meminta kepada Allah, di antaranya minta diberi hidayah. Hidayah itu pun terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, yang disebut dengan hidayah ilahi. Yang kedua, disebut dengan hidayah agama. Yang ketiga, disebut dengan hidayah akli. Yang keempat, disebut dengan hidayah indra. Yang kelima adalah hidayah taufik. Kalau orang Indonesia sebutnya taufik hidayat. Tapi aslinya hidayah taufik. Kalau hidayah ilahi, itu langsung. Semua makhluk Allah yang terlahir ke dunia ini mendapat hidayah ilahi. Dia bisa membedakan mana yang enak, mana tidak enak. Itu naluri, alami, langsung diberikan oleh Allah. Anak bayi pun kalau terasa tidak nyaman, dia akan menangis. Karena dia langsung diberikan oleh Allah pengetahuannya berupa hidayah ilahi. Kemudian ada yang disebut hidayah agama. Nah, seseorang yang tadinya tidak paham tentang hak dan batil, tentang yang benar dan yang salah, setelah dia mengkaji ilmu agama, sehingga dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Ini berarti dia sudah mendapat hidayah di dalam belajar agama. Yang ketiga, dia mendapatkan hidayah berdasarkan akal fikiran. Banyak berfikir, memahami, sehingga dia bisa membedakan mana yang harus dia lakukan dan mana yang harus dia tinggalkan. Ini berdasarkan akal. Yang keempat, yaitu hidayah berdasarkan panca indera. Kita bisa membedakan mana sendal kita yang kanan, mana yang kiri. Walaupun tidak dilihat, itu bisa dirasakan oleh kedua kaki kita. Itu salah satu contoh pemberian Allah hidayah melalui panca indera kita. Yang terakhir yaitu hidayah taufik. Apa itu hidayah taufik? Yaitu bersatunya antara kehendak Allah dengan apa yang kita inginkan. Kalau di alam ini kita menginginkan sesuatu, tidak terjadi. Seseorang bercita-cita, ingin menjadi tentara, ingin menjadi dokter dan sebagainya. Apabila cita-citanya itu tidak terlaksana, itu bukan salah siapa-siapa. Itu karena tidak berpadu antara
keinginan Allah dengan apa yang dia cita-citakan. Jadi, kalau seseorang misalkan dia ingin menjadi seorang polisi, ternyata terlaksana, berarti bertemu antara apa yang dikehendaki Allah dengan yang dia inginkan. Ini namanya hidayah taufik. Kemudian, selain hidayah, kita juga menginginkan untuk mendapat kesehatan dengan sebuah doa, wa'afini. Wa'afini, ya Allah, berilah saya ini kesehatan. Karena tanpa bekal kesehatan, susah untuk menempuh jalannya kehidupan ini. Karena itu, kesehatan juga dibagi dua macam. Pertama, sehat jasmani. Yang kedua, sehat rohani. Jasmani gagah, tapi rohaninya rapuh. Itu juga tidak berfungsi dengan normal. Rohaninya kuat, keimanannya mantap, tapi badannya sering sakit. Itu pun tidak seimbang. Karena itu, kita mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah saya kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Yang terakhir, kita mohon pada Allah, wa'fu'ani, yaitu supaya Allah memaafkan segala kesalahan, baik ucapan, tingkah laku, niat di dalam hati yang kurang benar. Kita mohon kepada Allah SWT untuk memaafkan semua itu. Baik yang sudah terjadi, yang sedang kita lakukan saat ini, maupun yang akan datang. Itu sangat penting sekali kita khusyuk di dalam berdoanya, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah kepadaku dengan sungguh-sungguh, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Itu yang angka 8. Setelah 8, kita tambah satu lagi, yaitu angka 9. Angka 9 juga masih terdapat dalam sholat. Kalau sholat itu di dalam sehari semalam, siang dan malam, itu 17 rakaat yang wajib. Di dalamnya ada tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kecuali sholat subuh. Kalau sholat subuh cuma ada tahiyat akhir. Seharusnya 2 kali 5, 10. Karena subuh tidak ada tahiyat awal, maka jumlahnya 9. Di dalam duduk tahiyat itu kita selalu membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan dilanjutkan dengan bacaan salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Berarti jumlahnya ada 9, 2 kalimat syahadat, dan baca salawat. Kalau saya menyebutnya syahadat wajib dan salawat wajib. Penting kiranya kita banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah, karena sangat besar jasa beliau di alam dunia ini. Bukan cuma di alam dunia, sampai ke akhirat nanti beliau akan berjasa kepada kita. Karenanya, ringankanlah lidahnya untuk banyak-banyak bersolawat kepada Rasul. Minimal 9 kali sehari semalam. Lebih bagusnya kita tambah di luar sholat, banyak bersolawat. Karena orang banyak bersolawat, Allah akan balas 10 kali lipat bersolawat pada kita. Kemudian orang yang rajin baca solawat, insya Allah mendapat syafaat dari Rasulullah. Inilah kiranya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kita mohon ampun. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat kita pahami, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada Allah kita mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.